Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usin dari SD Negeri Naringgul Kabupaten Cianjur, CGP Angkatan 6 Kabupaten Cianjur. Fasilitator saya Bapak Irwan Ridwan dan pendamping praktik saya Bapak Asep Saidin. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu penerapan segitiga restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gossen berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu siswa memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukan karena ingin menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, melainkan inisiatif sendiri, menghargai dan melakukan nilai-nilai kebajikan yang mereka hargai, sepakati, dan meyakininya. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah, yaitu pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan ketiga, menanyakan keyakinan. Skenario kasus 1. Pada saat upacara bendera, secara tidak sengaja saya melihat ada salah seorang siswa yang tidak mengenakan kaos kaki. Dalam peraturan sekolah, ada salah satu poin yang menyatakan bahwa setiap siswa harus memakai pakaian seragam lengkap. Hal ini menunjukkan bahwa semua siswa harus mengenakan seragam lengkap, mulai dari penutup kepala atau topi sampai sepatu, termasuk mengenakan kaos kaki. Saya sebagai guru harus melaksanakan tindakan penyelesaian masalah tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Silakan masuk. Begini, tadi kan kita sudah upacara ya. Pas Bapak perhatikan, kalian itu mungkin ada kekurangan. Nah, kira-kira menurut kalian apa kekurangan dari segi seragam kalian yang kalian pakai ketika dari upacara? Pas kaki. Jadi kesalahan kalian itu tidak memakai kaos kaki. Oh ya, kenapa kamu sampai tidak memakai kaos kaki? Karena basah. Kamu? Itu basah juga. Kamu? Basah. Tapi biasanya kalian suka pakai kaos kaki. Kalau kalian tidak memakai kaos kaki, sebetulnya kalian nyaman tidak? Tidak. Ya, jadi sebetulnya kalian sudah biasa memakai kaos kaki ya. Yalah, nggak apa-apa ya. Termasuk Bapak juga sering tidak memakai kaki. Tapi yang jelas masalah kaos kaki ini kan bagian dari seragam, juga untuk keselamatan. Karena kalau tidak pakai kaos kaki kan biasanya suka lecet ya. Jadi itu tujuannya kalian harus memakai kaos kaki. Apakah memakai kaos kaki itu termasuk peraturan sekolah? Tidak termasuk. Jadi seharusnya kita bagaimana mentaatinya ya. Terus kedepannya supaya tidak terjadi kalian kaos kakinya basah atau sampai tidak memakai kaos kaki, itu bagaimana? Mencucinya lebih awal. Jadi kalau usahakan misalnya hari Sabtu kan kita kurang ya, supaya dikhawatirkan hari Minggu hujan misalnya, mungkin dari hari Sabtu itu sudah dicuci. Memang kalau sudah ada 2 malam mungkin bisa kering, atau nanti bisa juga ketika sudah ada kering
Ya begitu ya. Kalau gitu kalian silahkan sekarang masuk kelas kembali. Skenario kasus 2. Ada salah satu siswa kelas 4 yang sering bolos sekolah. Terkadang dalam satu minggu hanya hadir 2 hari. Alasannya sakit, tapi kata temannya suka main dan tidak menunjukkan tanda-tanda sakit. Dalam kesepakatan kelas 4, ada salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati warganya, yaitu komitmen. Ini artinya bahwa semua warga kelas sepakat dan meyakini bahwa semua warganya harus komitmen dalam menjalankan segala hal. Bolos sekolah adalah salah satu tindakan yang tidak mencerminkan sikap komit. Oleh karena itu, saya bersama sebagian anggota kelas sengaja datang menjenguk ke rumahnya. Saya sebagai guru harus melaksanakan tindakan penyelesaian masalah ini dengan menggunakan segitiga restitusi. Sana enak kunaon? Pilih kurang sehat itu. Kian si eta. Din? Kunaon? Udah ndak eta teu damang. Jadi naon? Hah? Entah nepi kumaha kasiangan teh ka sakola. Buka tuh, buka. Itu aya kantong nagan. Rerencangan dinaroskeun udin ka mana wae, saur rencangan teh cenah wang jemput teh atuh Pak, cenah kitu. Cek atuh. Tuh, Den. Tuh, gas. Sok, buka. Hah? Oke, atuh. Den ku pame teu damang mah nya. We ka teh sakola teu damang mah. Cing damang we pokona. Anu pame tos damang, sakola kitu dan sanes ge sakola. Hujan.
Din nak ke sekolah mau Din? Wah. Nama tuang siapa mau hidayah tuh? Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Jastia. Saya Fitri. Saya Resti. Setelah saya dipanggil Pak Usin, saya telah sadar telah melakukan pelanggaran sekolah, yaitu tidak memakai kaos kaki. Untuk kedepannya, dengan kesadaran sendiri, saya tidak akan mengulanginya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan, menerapkan segitiga restitusi pada masalah yang muncul dengan menempatkan diri pada posisi control manager, maka aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif dan membentuk karakter positif murid. Pada akhirnya tercipta budaya positif.